Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Sudah sarapan belum? Jangan lupa sarapan ya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Apakah kalian tahu bunyi itu memiliki sifat apa saja? Yang pertama, memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, dapat dipantulkan dan diserap. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Yuk kita pelajari satu persatu sifat bunyi ini. Mulai yang pertama, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya, gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium atau juga bisa disebut dengan perantara. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Contoh dari perambatan bunyi melalui benda padat yaitu ketika kita bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng yang disambungkan dengan tali ya. Jadi bunyi akan merambat melalui tali ini dan kaleng ini. Contoh lainnya yaitu ketika kita menggedor-gedor tembok atau memukul kaleng atau juga memukul benda. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, contoh perambatan bunyi melalui benda cair yaitu ketika kita memukulkan dua batu di dalam air. Nah, suara yang dihasilkan oleh pukulan dua batu itu akan merambat melalui air tersebut. Lalu contoh dari perambatan melalui benda gas adalah ketika kita mendengarkan suara kokok ayam dari jauh atau suara teriakan orang dari jauh, maka bunyi itu akan merambat melalui udara. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya masuk ke sifat bunyi yang kedua, yaitu dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras. Sebaliknya, bunyi akan diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Nah, yang pertama, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli, gaung atau kerdam, dan juga gema. Oh iya, tambahan, contoh-contoh benda yang dapat memantulkan bunyi atau benda-benda yang memiliki tekstur keras yaitu ada kaca, kayu, batu bata, seng, dan lain-lain. Nah, kita mempelajari lebih lanjut tentang pemantulan bunyi. Yuk. Nah, yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Hal ini terjadi apabila jarak sumber bunyi dan dinding pemantul dekat. Maka, bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Ketika kita berbicara di dalam kamar kosong yang tertutup, maka bunyi yang kita keluarkan akan mengenai dinding-dinding kamar. Bunyi itu dipantulkan sehingga suara kita akan terdengar lebih kuat atau lebih keras. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang hanya sebagian tiba bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Dinding pemantul pada jarak yang tidak jauh dari sumber bunyi menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul tiba bersamaan dengan bunyi asli. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas. Contohnya, bunyi aslinya kita mengucapkan datanglah. Terus bunyi pantulnya itu ada jeda waktunya ya. Jeda waktunya di sini. Jadi misalnya Bu Arum bilang datanglah. Nah, nanti bunyi pantul itu akan muncul di tengah-tengah seperti ini anak-anak. Jadi nanti bunyinya jadi tidak jelas. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah gema. Bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli disebut gema.
Pernahkah kamu berdiri di antara tebing kemudian berteriak? Suara yang kita keluarkan itu akan merambat melalui udara ke dinding tebing. Kemudian bunyi pantul itu mengenai dinding tebing yang lain. Pada saat bunyi pantul mengenai dinding tebing kedua, gema pun terjadi. Gema sering terjadi di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan rapat. Seperti itu ya anak-anak. Contohnya ketika Bu Arum berteriak, "Datanglah," nanti gema itu akan menyusul tepat setelah bunyi asli selesai. Jadi seperti ini, "Datanglah, datanglah, datanglah." Kira-kira seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, manfaat bunyi pantul. Bunyi pantul memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, 1. Mengukur kedalaman laut. 2. Mengetahui kedudukan kapal selam. 3. Mengetahui letak sekelompok ikan di laut. Yang keempat, bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli akan memperkeras bunyi asli. Nah, jadi suara yang dihasilkan lebih keras, lebih jelas, seperti itu. Selanjutnya, penyerapan bunyi. Tadi kan kita sudah mempelajari pemantulan bunyi. Nah, sekarang kita belajar penyerapan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contohnya ada karet, busa, kain, karpet, wol, kertas, dan spons. Benda-benda ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, bioskop, dan studio rekaman dilapisi bahan-bahan tersebut agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Selanjutnya kita masuk ke sifat bunyi yang ketiga, yaitu pembiasan bunyi. Sifat bunyi yang berikutnya adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contoh fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Nah, cukup sekian pembelajaran IPA pada hari ini. Bila banyak kesalahan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.